Tak sur kau, skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Anbiya itu mengatakan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini Allah Subhanahu wa taala, malaikat atau Muhammad yang salah. Jarin sin panggawian ya username si kawan ini pengamat mualaf dan membetul. Rajin kali dia mengamati aku lah dulu, yang lain aku nggak tahu ya kan. Aku selalu dia matinya, habis itu diajaknya lah ya kan. Koreksi pertama dulu Pak, Al-Anbiya ya. Yang salah itu, mengapa kau mengamati yang mualaf? Mengapa kau tidak mengamati ketika kau melakukan kegiatan berkembang biak di fase cerot, apa yang keluar? Batu bata, kerikil, jarum pentul. Oh, airnya, air ya kan. Jadi semua kita udah belajar biologi bagaimana itu terjadi ya. Terciptalah makhluk yang baru, kita sebutlah itu manusia. Bagi hewan juga seperti itu proses pertemuannya, sperma dan sel telur dari air mani ya kan. Tumbuh-tumbuhan, bunga contohnya, si putik dan si benang sari itu mengandung air, itulah yang dihisap kumbang dan kupu-kupu. Tanaman kalau ditanam di tanah yang kering kerontang tanpa air nggak akan hidup Wak, begitu. Jadi nuri Quran pure, dia murni firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacat, tidak ada celah, sempurna, perfecto, tidak perlu disangsikan, bahkan menjadi pondasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ya. Bahkan yang tadi itu yang kita ceritakan mengenai si pertemuan itu baru dipublish oleh penemu mikroskop siapa? Anthony kan? Anthony van Leeuwenhoek di tahun 1677. Quran tahun 600-an, 1000 tahun duluan. 1000 tahun lebih duluan sudah mengatakannya. Ya, masuk nggak sih Pak? Masuk. Jadi sumber kehidupan, betul lah air sumber kehidupan. Betul, semua makhluk hidup dijadikan dari air. Masuk nggak Pak? Masukkanlah. Tapi Raja Yesus sayang kakak. Kalau nggak sayang sama kakak, waktu kakak lompat pagar di Akper Depkes RI Medan, karena telat kakak bisa jatuh dan geger otak. Tapi nggak kan? Salam sok, thank you ya cinta. Kayak adik kelasku ini ya, kenal dia, manggil kakak, dan tahu dia aku pernah lompat pagar. Betul. Jadi terima kasih kau udah membawa aku ke kenangan indah dan lucu-lucu di Akper Depkes itu ya kan. Jadi kan orang Serang pasti udah tahu ini, jam 6 sore gerbang udah ditutup ya kan. Kita udah terbirit-birit lah dari luaran sana kalau udah mulai gelap ya. Pak salah lompat ya kan, biar bisa masuk asrama. Mau tidur di mana Wak ya kan? Tinggi nih temboknya. Jadi dulu ada kenanganku sama temanku dulu, ada namanya Aspek depan Gultom. Itu kuliah karena kami semargaan ya kan. Ini pintar ini orangnya. Juara 1 nih dulu kami ke Pinding. Dia juara 1-nya, ada juara 2 Sinopi nama kawanku. Aku juara 3-nya dulu. Jadi kami selalu sering jalan sama. Jadi waktu lompat pagar ini, dia si Aspek ini aku, wih ngeri kali si desa ini tinggi kali kayak jam terbangnya ini, kalah pilot Garuda katanya. Betul cinta, aduh thank you udah mengingatkan aku. Tapi gini, kalau si Raja Yesus ini bagimu Tuhan, juru selamatmu, atau segala macam lah bagimu, monggo cinta, gak ada kok yang larang-larangnya kan. Itu urusanmu, beribadahlah, imanilah dengan baik ya kan. Tapi perlu kau tahu ya, jangan samaratakan semua. Dunia ini luas ya kan, pilihan banyak. Coba kau tengok yang agama di luar agama Kristen lah ya, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ateis sekalipun ya kan, seringnya orang itu lompat-lompat, gak geger otak kok ya kan, gak jatuh kok orang itu, naik pesawat gak terbakar. Banyak kok yang kenal si Raja Yesus ini, banyak yang tenggelam ya kan, banyak banyak yang kecelakaan, geger otak, mati di tempat, banyak ya kan. Jadi gitu cinta, jangan paksakan
imanmu sama dengan imanku. Aku udah selesai dengan si Raja Yesusmu itu, udah selesai aku cinta. Aku saat ini bahkan sampai selama-lamanya aku istiqomah bahwa Tuhanku itu hanya satu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, yang ada sebelum segala sesuatu ada dan yang akan tetap ada, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu selalu aku bilang, ya kan. Masuk gak? Masuklah ya. Tuhanmu cinta, Tuhanku. Oke, thank you udah mengingatkan aku ke kenangan lompat pagar. Bye. Mantaplah, Mamat ganteng dia, banyak kali istrinya, Armis Turnip. Udahlah cinta, berhentilah kamu benci agamaku, agama Islam ini, dan juga membenci diriku, ya kan? Tapi katanya ajarannya ajaran kasih, kasihilah sesamamu. Jangankan sesama musuh pun kalian suruh dikasihi. Retorika saja kah? Jadi cinta, gak tambahnya saldo rekeningmu, gak tambah beras sama minyak-minyak dapurmu, ya kan? Okelah urusan dunia itu. Emangnya Tuhanmu membukakan pintu surga untukmu ketika kau sering mengejek menghina orang lain? Tidak kan? Banyak komentarmu ku hapus yang sudah melampaui etika berbicara bagi seorang yang beragama ataupun beradat. Betul? Ya aku hapus itu, nggak mau aku banyak sampah di situ. Yang betul, Nabi Muhammad SAW itu sangat ganteng. Ada itu dikisahkan di buku-buku sejarah, ya kan? Secara Islam, bagaimana bentuk hidungnya diucapkan, warna kulitnya, rambutnya, alisnya, bagaimana gagahnya beliau. Ada, tidak ada fotonya itu. Itulah saking jujurnya, murninya, tulusnya, jujur. Agama ini tidak bisa dipalsukan atau digambarkan seperti apa. Begitu dia. Jadi sudahlah kau sering serang-serang secara dalil ilmiah, dalil Quran, gak kau dapatkan kecacatan. Nah, kau seranglah personalnya Nabi. Jadi perlu kau ketahui, udah kau ketahuinya sebenarnya kan, bahwa nabi-nabi terdahulu juga poligami cinta, ya kan. Gak usahlah Nabi Sulaiman ataupun Salomo atau Daud, aku bilang, karena itu gak kalian anggap nabi, ya kan. Bapak orang percaya, yang kalian bapak orang percaya itu poligami kan. Nabi Abraham 3 istrinya, banyak gundinya cinta. Kau tahu itu kan. Kalau Nabi kami gak ada pakai gundi-gundian, ya. Nabi Yakub poligami, Nabi Musa juga poligami, bacalah. Jadi nggak usah kau mau kau jelekkan seperti apapun Nabi Muhammad, mau kau jelekkan seperti apapun agama Islam, aku nggak goyang, ya. Cinta aku semakin dalam, malah semakin kuat, semakin kokoh. Karena apa? Oh, ternyata betul yang sudah tertulis itu bakal banyak hujatan. Begitu cinta, ya. Jadi Quran itu murni suci, firman dia, ya kan, firman Tuhan asli, nggak ada itu sejarah di situ. Itulah, kurang-kurangilah itu, ya, biar masuk agama kasih itu, ajaran kasih itu biar masuk. Kalau kayak gini kau membal dia, nggak masuk memang, ya kan. Tapi kalau kau hargai, berjalan, kau fokuslah, kau ku tengok ada foto 2 anak situ, fokuslah kau ke situ, ya. Kayaknya kurang asupan itu, karena kegantengan dipengaruhi oleh asupan juga. Banyakin saldo rekeningmu supaya ganteng anakmu itu. Masuk? Ini masuk. Thank you. Anda nggak akan memahami Alkitab kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus. Hari John, thank you, ya. Ini termasuk rajin ini Mr. Ari ini mengkomentari video-videoku, thank you. Yang komentar-komentarnya, kasihanlah kau, bertobatlah kau, duniawilah kau jual Tuhanmu lah, ya kan. Dan bukan hanya dirinya yang suka memperjualbelikan Tuhan, mengucapkan kata-kata itu. Aku jadi mikir banyak loh yang jual-jual Tuhan ini, yang menyebut-nyebutkan jual Tuhan Yesus ini, ya. Aku jatuh-jatuh mikirnya gini, orang ini apa sih, kok Tuhan Yesusnya diperjualbelikan katanya, gitu kan. Itu bahasa kalian.
Yang dipikir orang ini ya piaraan, ini bisa diperjualbelikan, dipiara dulu udah besar untuk Natal tahun baru jual. Jangan cinta, ya kan. Tuhanmu Tuhanmu lah, Tuhanku Tuhanku. Bisanya kita saling enak tanpa harus saling menyakiti. Tapi kalau aku disenggol, menggeliat juga aku cinta. Nggak mungkin aku disenggol-senggol, ditampar-tampar, diam aja, ya kan. Menggeliat ya. Bila perlu tarik jurus. Itulah dia. Yang kedua, beda ya. Kalau kau bilang kan harus percaya dulu sama Tuhan Yesus baru paham, ya. Itu yang terbalik itu, percaya dulu baru paham. Itulah banyak kali jadi salah paham, ya kan. Kalau kita sistematis, belajar dulu baru paham baru percaya, itu dia sesuatu yang masuk akal. Karena harus berakal juga yang beragama, yang cinta. Gak cukup imani aja, gak bisa itu sama aku. Kok sama kau bisa kayak gitu, terserahmu. Masuk lah.